Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anissa dan teman saya Naptali Putri Gunawan. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang telah kami baca dari buku Sociology and Health and Introduction dengan judul bab Misery. Penderitaan. Penderitaan adalah bentuk melankolia yang diencerkan. Artinya, melankolis hanya lebih sengsara daripada yang hanya sengsara. Melankolia didesain ulang sebagai depresi. Telah dikontrol secara sosial melalui mediasi. Misery mengikuti, meskipun rentan terhadap manajemen medis dan psikoterapi. Ketakutan dan kesedihan adalah karakter sejati dan teman tak terpisahkan dari sebagian besar kemurungan. Tidak semua. Bagi sebagian orang, itu paling menyenangkan, seperti tertawa, sebagian besar ada yang berani lagi dan bebas dari segala macam ketakutan dan kesedihan. Definisi kesehatan menurut WHO. Keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap adalah menarik. Akan tetapi, jika direfleksikan, hal itu melewati kenyataan yang tidak dapat diubah dari kehidupan kebanyakan orang, sehingga pencarian cita-cita kesehatan yang sempurna seperti itu merupakan bentuk kegilaan yang setara. Psikologi positif berasal dari Amerika Serikat. Seligman, yang telah menemukan psikologi positif, telah mengembangkan inventaris dan program dari penelitian empiris atau ilmiah untuk menilai dan meningkatkan kecerdasan individu untuk mencapai apa yang ia gambarkan sebagai kebahagiaan otentik. Kebahagiaan yang otentik dengan cara Seligman berarti bahwa seseorang akan dapat merasa lebih puas, lebih terlibat dengan kehidupan, menemukan lebih banyak makna, memiliki harapan yang lebih tinggi, dan mungkin bahkan lebih banyak tertawa dan tersenyum terlepas dari keadaan seseorang. Untuk tujuan dari psikologi positif itu bukan hanya untuk mengatasi depresi dan negatif, tetapi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki alat untuk terus memperkuat diri mereka dengan cara-cara positif sepanjang hidup mereka dan dapat mengakses kebahagiaan dari dalam. Ada beberapa penelitian kebahagiaan. Pertama, kelemahan dari basis ilmiah kebahagiaan berasal dari penelitian kebahagiaan yang lunak daripada keras. Artinya, ada sedikit atau tidak ada objektivitas dalam mengukur siapa yang bahagia dan siapa yang tidak bahagia. Kebanyakan apa yang orang katakan tentang kondisi emosional mereka sendiri adalah apa yang dianggap sebagai indikator utama kebahagiaan. Pengertian biarawati. Para biarawati biasanya adalah orang Kristen Katolik, dan karena itu secara stereotip harus diliputi dengan rasa bersalah dan kesedihan. Beberapa tampaknya telah mencapai nirwana yang merupakan konsep Buddhis dan bukan Kristen. Gaya hidup biarawati didasarkan pada rutinitas yang ketat dan dibagikan. Biarawati makan makanan yang sama secara teratur, memiliki akses yang sama ke perawatan penyakit, melakukan kegiatan yang sama minggu demi minggu, dan tidak menyebabkan peneliti sakit kepala besar dengan memasukkan variabel-variabel asing ke dalam studi mereka, seperti mengambil liburan, memiliki malam liar di kota, merokok, menjadi promiskuus, hamil, dan pesta minuman keras. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kortisol. Kortisol secara populer disebut sebagai hormon stres, dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem kekebalan dan kardiovaskular, dan juga mengganggu fungsi kognitif jika dilepaskan terus-menerus untuk setiap dan semua jenis stres. Lalu selanjutnya ada uang, obat, dan psikoterapi. Faktor yang menemukan kesepakatan bersama di antara persaudaraan kebahagiaan dan juga sejumlah besar komentator sosial di luar persaudaraan itu, uang tidak membeli kebahagiaan. Profesor manajemen dan profesor ekonomi di Cornell University, Amerika Serikat telah mengidentifikasi penyakit sosial baru yaitu demam mewah. Demam mewah prank berarti bahwa manusia menghabiskan lebih banyak uang untuk produk-produk yang tidak diperlukan dan tidak mengarah pada kebahagiaan. Lalu ada Elizabeth Dunn et al. Menyimpulkan untuk penelitian multimetode mereka yang meneliti efek emosional dari orang-orang yang membelanjakan pendapatan mereka untuk diri mereka sendiri dan orang lain, serta efek emosional dari memenangkan sejumlah besar uang. Next, seperti pecandu narkoba, pecandu barang mewah hanya bisa mendapatkan tinggi untuk sementara waktu dan harus berbelanja lagi dan mendapatkan keuntungan.
merusak kebahagiaan manusia karena mendorong orang untuk mengubah kemewahan menjadi kebutuhan, dan juga dengan demikian menimbulkan kecemburuan terhadap kepemilikan orang lain. Di negara-negara dengan masyarakat yang sangat tidak adil, mereka yang berada di bawah hierarki sosial tahu bahwa orang lain dalam masyarakat mereka jauh lebih kaya, dan merasa tidak dihargai secara sosial dan menderita harga diri rendah. Di negara-negara di mana kemiskinan merajalela, tetapi ketidaksetaraan tidak, harga diri tidak terpengaruh dengan cara ini. Oke, selanjutnya Bhutan, Islandia, dan dunia maya. Ini adalah pulau gletser yang kurang berpenduduk, tidak subur, di Atlantik Utara penuh dengan geyser, gunung berapi, mata air, dan orang Eropa yang berkunjung untuk akhir pekan berpesta di bar dan klub malam di ibu kota atau untuk tur ke objek wisata air panas dan dinginnya. Islandia tidak memiliki angkatan bersenjata, bebas nuklir, dan baru merdeka dari Denmark pada 1944, sebelum Denmark Norwegia menjajah negara itu. Selanjutnya, iklim Islandia basah dan berangin tetapi relatif ringan, mengingat posisi geografisnya. Ini mendapatkan manfaat pemanasan dari Gulf Stream selama Gulf Stream terus menjadi hangat mengingat pencairan dramatis dari bidang glasial di Greenland yang bertetanggaan dengan pengosongan Arktik. Namun ia memang memiliki salah satu standar hidup terbaik di dunia dan kualitas hidup yang tak tertandingi. Ini karena Islandia memiliki tingkat melek huruf 99%, umur rata-rata 80,5 tahun, pengangguran hanya 1%. Pendapatan rata-rata tinggi dan distribusi kekayaan yang seimbang, sistem kesejahteraan yang komprehensif, dan kekompakan sosial. Ekonomi Islandia yang dinamis terdiri dari perikanan, produksi aluminium, pariwisata, dan khususnya pembiayaan internasional telah menyediakan sarana bagi masyarakat yang bahagia. Tapi pada tahun 2008, orang Islandia tersentak di surga mereka karena ekonominya selalu rentan terhadap keanehan pasar keuangan, tampaknya menuju kehancuran pada tahun 2008 itu. Pada akhir 2008, ekonomi Islandia dalam krisis dengan mata uangnya yang anjlok, suku bunga melonjak, dan pemerintah Islandia meminta bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional, Bank Sentral Eropa, Federal Reserve Amerika Serikat, dan negara-negara tetangga termasuk Rusia. Majelis Legislatif Islandia didirikan pada 1930 sehingga menjadikannya proto-demokrasi formal tertua di dunia. Kemudian ada Bhutan. Bhutan di sisi lain hanya menjadi negara demokrasi pada 2008. Meskipun tetap sebuah kerajaan, lebih jauh tidak seperti Islandia. Ia miskin, namun ia memiliki budaya kebahagiaan yang berkembang lebih. Bhutan telah melambangkan kebahagiaan dengan mengukur keberhasilan sosial menggunakan indeks kebahagiaan nasional bruto. Alih-alih pengukuran yang didorong oleh ekonomi produk nasional bruto dan produk domestik bruto yang dipegang oleh sebagian besar negara lain di dunia. Ama dari Islandia dan jauh lebih jelas sebagai Shangri-La. Kemudian ada 4 pilar kebahagiaan nasional bruto Bhutan. Yang pertama, promosi pembangunan sosial ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, pelestarian dan promosi nilai-nilai budaya. Yang ketiga, konservasi lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah pembentukan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, baik Islandia maupun Bhutan bukanlah model yang layak untuk diikuti oleh setiap negara. Juga tidak aman untuk berasumsi bahwa salah satu dari negara-negara ini akan menyambut imigrasi massal oleh populasi global yang mencari kebahagiaan. Globalisasi merangkum dan mengumumkan kekuatan ekonomi dan budaya yang jauh lebih kuat daripada yang dapat dihimpun oleh kekurangan dari 1 juta orang Islandia dan Bhutan. Selanjutnya, perbedaan di antara negara-negara yang benar-benar terpaku dunia global dalam mendefinisikan kebahagiaannya. Sebagai contoh, dalam maraknya individualisme sebagai negara kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat, pencapaian pribadilah yang membuat orang bahagia. Sementara di negara-negara yang lebih kolektivis,
tetapi masih kapitalis seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Tidak bahagia dipandang sebagai kegagalan masyarakat bukan individu. Selanjutnya, komputer dan internet telah membantu inovasi dalam ilmu kedokteran dan dalam penyimpanan catatan pasien. Selain itu, ia berpendapat bahwa internet mengubah bagaimana pasien dan praktisi penyakit saling berhubungan. Edward merujuk pada komunitas yang diminati di mana pasien dan keluarga mereka berbagi informasi dan saran serta membentuk kelompok lobi untuk meminta perawatan dan layanan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan banyak kekurangannya. Semoga presentasi dari kami sangat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.